kepada jemaat GKJ Kutoarjo yang ada di rumah, yang berkenan mengikuti ibadah bersama kami secara online. Kami mengucapkan terima kasih. Bagi warga jemaat yang rindu menghaturkan persembahan, dapat menyampaikannya melalui pengurus kelompok atau transfer melalui BRI dengan nomor rekening yang ada di warta gereja atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 19, bait pertama dan 2, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita habiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait yang pertama. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu merindukan suara-Mu. Mampukan kami mendengar, mengerti, memahami, serta melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan hari ini diambil dari
Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Sebuah kata bijak mengatakan, Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga atau karena kita hebat. Tetapi kita menjadi hebat, kita menjadi berharga karena Allah mengasihi kita. Dalam hidup ini ternyata tidak ada yang dapat kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Baik itu diri kita, keahlian kita, ilmu pengetahuan, kekuatan, pekerjaan, kedudukan, jabatan, harta yang melimpah, dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena semuanya akan hilang dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu mengakui, mengagungkan, dan mengutamakan kedaulatan, kekuasaan, kemuliaan, dan kasih karunia Allah. Sekali lagi, itulah yang patut kita banggakan dan utamakan. Saudara-saudara, sebagai manusia kita sering keliru dalam hal melihat, memilih, menilai, bahkan memutuskan sesuatu hal. Baik itu benda, barang, apalagi tentang diri seseorang. Manusia selalu melihat dari latar belakangnya, kehidupan pribadinya, keluarganya, atau tempat tinggalnya, bahkan asal-usul dan daerahnya. Lalu ketika kita anggap daerah, latar belakang keluarganya tidak baik, maka orang itu menjadi tidak baik. Ini juga terjadi pada zaman Yesus. Ketika Filipus menyaksikan tentang Yesus kepada Natanael, seketika itu juga Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Hal ini adalah fakta yang selalu mempengaruhi kehidupan manusia. Padahal bukan hal lahiriah atau duniawi yang akan mempengaruhi
dasar iman percaya kita kepada Kristus yang akan membuat orang itu baik atau tidak baik. Sehingga kita mau mengikut Yesus. Tetapi itu semua terjadi oleh karena kuasa dan kasih-Nya yang dinyatakan melalui pekerjaan dan juga pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin mendekati Allah, menjadi dekat dengan Allah dan bersaksi tentang Dia, maka jalan satu-satunya adalah jalan kasih. Kita adalah manusia yang belajar meneladani kebaikan Allah dan menjadikannya sebagai cara hidup. Cinta kasih adalah jalan menemukan Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi oleh kebahagiaan, oleh belas kasih dan cinta, maka kita ingin membaginya kepada orang lain. Dengan murah hati, kita akan membangun persaudaraan yang baik. Dan ketika kita berhasil hidup dalam cinta, maka secara otomatis semua orang yang ada di sekeliling kita akan merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita berhasil menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berhasil menjadi pribadi yang merasakan kedamaian yang berasal daripada Tuhan, maka sekeliling kita pun akan merasakan berkat yang ada pada kita. Mereka akan merasakan berkat dan kasih Tuhan. Inilah cara yang paling baik untuk bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudara, Filipus yang bertemu dengan Nathanael menginspirasi kita bagaimana kita dapat mengasihi. Kasih itu jangan pura-pura, melainkan asli, tulus keluar dari dalam diri, apa adanya. Walaupun untuk itu mungkin kita akan berhadapan dengan penolakan. Walaupun untuk itu mungkin kita akan berhadapan dengan cibiran. Inilah yang dialami oleh Filipus. Tetapi dia tetap semangat untuk memperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Dan ketika Nathanael menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang penuh dengan kepolosan, berbicara apa adanya, maka Nathanael pun menunjukkan kasih sejati. Ketika hatinya disentuh dan hatinya merasakan kasih Tuhan, maka Nathanael pun menerima kesaksian yang disampaikan oleh Filipus dan Yesus. Saudara-saudara, kasih sejati tidak menyatakan yang tidak benar, melainkan menyampaikan dengan jujur. Meskipun sekali lagi kadang membawa rasa tidak enak. Kadang ketika kita menyatakan kebenaran, kita tidak diterima. Marilah kita belajar untuk jujur dan tulus. Jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Agar kita tumbuh bersama dalam kebenaran. Dan agar kesaksian kita tidak menjadi sia-sia. Kita tidak mungkin bersaksi tentang kebenaran jika hidup kita sendiri penuh dengan kepura-puraan. Penuh dengan kemunafikan. Tetapi jika kebenaran itu muncul dari dalam diri, maka secara otomatis hidup kita juga memancarkan kebenaran. Mari kita berani bersaksi, berkata dan berkarya tentang kebenaran, seperti yang menjadi tema kita pada minggu ini. Kita bukan bersaksi tentang sesuatu yang tidak kita jalani, yang tidak kita rasakan, tetapi kita bersaksi tentang apa yang kita rasakan dan alami. Selamat berjuang, hidup dalam kebenaran. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kehadirat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
air dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami mampu mencintai kebenaran dan menghindari kepalsuan. Semoga firman-Mu hari ini dapat kami lakukan dalam hidup beriman kami. Kami mampu menyatakan kesaksian kami tentang kebenaran melalui kata dan karya kami. Ya Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu bagi keluarga dan saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami serahkan Ibu Risiani Hengkeng Bala, Bapak Supardan, Bapak Sarip, Bapak dan Ibu Hartoyo, Bapak Darno, Bapak Wimbo, dan keluarga Mas Yoyo. Kiranya tangan kasih Tuhan akan mengurapi mereka, juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan, agar kesembuhan menjadi milik mereka, dan juga kesabaran, kasih, akan menjadi dasar bagi keluarga yang merawat mereka yang sedang sakit. Kami juga memohon berkat-Mu bagi anak-anak kami, baik dalam masa pertumbuhan, studi, dalam pergaulan mereka, bahkan mereka yang merindukan pekerjaan. Allah yang Maha Pemurah, berkatilah mereka dimanapun mereka berada, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan anak-anak kami. Kami memohon berkat bagi para adiyusuo dalam perjuangan mereka di masa tua, diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu bagi bangsa kami. Kiranya kami bersama-sama dapat mengatasi wabah COVID-19. Dan biarlah hadirnya pemimpin kami akan menjadi sarana Engkau melayani dan juga memberkati bangsa kami. Melalui pemimpin bangsa kami, Engkau akan menyatakan kasih dan kebenaran. Bapa yang Maha Pemurah, kami juga mohon berkat bagi anak-anak-Mu yang Tuhan percaya untuk menjadi tenaga kesehatan. Urapi mereka dan berikan mereka semangat, kesehatan yang baik, juga rezeki. Bagi keluarga kami yang berulang tahun, kami mohon berkat-Mu dengan panjang umur, kesehatan, kebahagiaan, dan kedewasaan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah melihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, ikut Diko saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.